Sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Biodata Pangeran Diponegoro. Nama Diponegoro. Kelahiran 11 November 1785 di Yogyakarta. Nama asli Bendara Raden Mas Mustahar. Ayah Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ibu Raden Ajeng Mangkarawati. Kenapa sih kok perang Diponegoro bisa terjadi? Berikut latar belakang yang menyebabkan terjadinya perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan pemerintah dan pengangkatan raja pengganti. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro dan pasukannya berjuang melawan kekuasaan Hindia Belanda yang mencoba untuk memperluas pengaruh mereka ke wilayah Jawa Tengah. Kronologis kejadian perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan pertama dan paling besar yang dilakukan oleh penduduk pribumi Indonesia terhadap kekuasaan Hindia Belanda. Perang ini dimulai pada tahun 1825 dan berlangsung selama 5 tahun. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Hal ini bermula dari peristiwa 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegarejo. Beruntungnya, Pangeran Diponegoro berhasil lolos, namun kediamannya di Tegarejo habis dibakar. Kemudian Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentolan Lor, Guosari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Disinilah Pangeran Diponegoro menyiapkan strateginya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan dana berupa barang dan uang sebagai modal perang. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi. Perlu diketahui bahwa pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Belanda, perang Diponegoro merupakan perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung sangat sengit. Pada tahun 1829, Ki Mojo ditangkap menyusul, kemudian Pangeran Mangkubumi dan ahli bahasa Sentot Prawiro Dirjo yang menyerahkan diri kepada Belanda. Berakhirnya perang Diponegoro ditandai dengan penyerahan diri Pangeran Diponegoro kepada pihak Belanda pada tahun 1830. Dampak yang terjadi dari adanya perang Diponegoro bagi Indonesia adalah 1. Menelan korban tewas sebanyak 200 jiwa penduduk Jawa. 2. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. 3. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Peristiwa sejarah perang Diponegoro juga diabadikan dalam bentuk lukisan yang dibuat oleh seniman Nicholas Pieneman dan Raden Saleh. Lukisan Nicholas Pieneman dan lukisan Raden Saleh memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, wajah Pangeran Diponegoro digambarkan lesu dan pasrah di lukisan Nicholas Pieneman. Sedangkan Raden Saleh melukiskan wajah Pangeran Diponegoro dengan raut wajah yang tegas sambil menahan amarah. Yang kedua, judul dari kedua lukisan pun berbeda. Judul lukisan Pieneman dari peristiwa ini yaitu Penyerahan Diri Diponegoro. Sementara itu, Raden Saleh memberi judul Penangkapan Diponegoro pada lukisannya. Perbedaan judul ini sangat berpengaruh pada penggambaran peristiwa yang terjadi. Yang terakhir, bendera Belanda yang dibuat oleh Nicholas Pieneman di lukisannya tidak ditemukan di lukisan Raden Saleh. Ini menunjukkan rasa nasionalisme Raden Saleh terhadap peristiwa tersebut.